Kisah Imam Ahmad bin Hanbal dan ujian mihnah. Dalam lintasan sejarah Islam, ada momen-momen di mana kebenaran diuji dengan pedang, cambukan, dan tekanan kekuasaan. Salah satu kisah paling monumental adalah kisah Imam Ahmad bin Hanbal dalam menghadapi mihnah, atau ujian besar berupa inkuisisi ideologis yang dikenakan kepada para ulama di bawah kekuasaan negara. Beliau bukan hanya seorang ulama besar, tetapi simbol keteguhan akidah. Dari jutaan muslim kala itu, hanya segelintir yang sanggup berdiri teguh, dan Imam Ahmad adalah yang paling menonjol. Keistimewaannya tidak hanya karena ilmunya yang luas, tetapi juga karena keberaniannya menjaga amanah ilmu meski nyawanya dipertaruhkan. Pada abad ketiga Hijriyah, muncul pemikiran rasionalis dari kelompok Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ide ini kemudian diadopsi oleh Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun yang kagum dengan filsafat Yunani dan ingin menjadikannya dasar negara. Ia memaksa para ulama untuk mengakui doktrin tersebut. Barang siapa menolak akan dipenjara, dipukul, atau bahkan dihukum mati. Ujian ini dikenal sebagai mihnah, sebuah inkuisisi dalam dunia Islam. Banyak ulama tidak tahan, sebagian terpaksa tunduk dengan terpaksa demi menyelamatkan diri dan keluarga. Namun Imam Ahmad bin Hanbal berdiri tegak menolak. Ketika dihadapkan pada pengadilan khalifah, Imam Ahmad ditanya dengan tegas, "Katakanlah, apakah Al-Quran makhluk atau bukan?" Beliau menjawab dengan lantang, "Al-Quran adalah kalamullah, tidak diciptakan." Para algojo menatap marah. Khalifah murka. Imam Ahmad tetap bergeming. Ia tahu bila ia diam atau mengikuti perintah, umat akan tersesat. Beliau pernah berpesan kepada murid-muridnya, jika ulama diam dari kebenaran karena takut, maka siapa lagi yang akan menjaga agama ini? Imam Ahmad dipenjara. Tubuhnya yang kurus dibelenggu. Di hadapan khalayak, ia dicambuk dengan cambuk yang kuat hingga punggungnya berdarah. Setiap pukulan meninggalkan bekas luka dalam. Seorang sipir penjara yang iba berkata, "Wahai Ahmad, sesungguhnya Allah telah memberi keringanan. Katakan saja Al-Quran makhluk, lalu selamatkan dirimu." Namun Imam Ahmad menjawab, "Jika aku mengatakan itu, maka di mana posisi umat ini? Apa yang akan mereka ikuti? Aku tidak akan mengkhianati amanah ilmu." Siksaan berlangsung berulang kali. Tubuhnya melemah, namun lisannya tetap menyebut, "Al-Quran kalamullah, bukan makhluk." Setelah wafatnya Al-Ma'mun, mihnah diteruskan oleh Al-Mu'tasim dan Al-Watsiq. Imam Ahmad tetap berada di bawah tekanan. Ia dipindahkan dari satu penjara ke penjara lain, diawasi, dipukul, dilarang mengajar, bahkan dijauhkan dari murid-muridnya. Namun semakin ditekan, namanya justru semakin harum. Umat berbisik-bisik, ada seorang ulama yang tetap teguh meski dicambuk dan dipenjara. Imam Ahmad menjadi simbol keteguhan iman. Akhirnya, ketika Khalifah Al-Mutawakkil naik takhta, mihnah dihentikan. Ulama dikembalikan ke posisi mulia dan Imam Ahmad dibebaskan. Beliau disambut dengan penuh kehormatan. Namun meski rakyat mengagungkan namanya, beliau tetap rendah hati. Ia tidak menganggap dirinya pahlawan, melainkan hanya seorang hamba Allah yang menjaga amanah. Keteguhannya membuahkan hasil. Akidah Ahlus Sunnah tetap terjaga, dan doktrin sesat Mu'tazilah akhirnya runtuh dari pusat kekuasaan. Peristiwa mihnah yang menimpa Imam Ahmad bin Hanbal sejatinya sudah digambarkan dalam Al-Quran dan hadis, bahwa setiap orang beriman pasti diuji untuk membuktikan kebenaran imannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedangkan mereka tidak diuji?" Seperti tercantum dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan bahwa akan selalu ada orang-orang yang berpegang teguh pada kebenaran meski ditentang,
akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menentang, sampai datang ketetapan Allah. Hadits riwayat Imam Muslim. Kisah Imam Ahmad bin Hanbal dalam ujian mihnah bukan hanya cerita sejarah, tetapi cermin bagi kita hari ini. Dari keteguhan beliau, ada banyak pelajaran berharga yang patut direnungkan. Pertama adalah keteguhan iman. Imam Ahmad tetap berpegang pada keyakinannya meski seluruh penguasa menentangnya. Hal ini mengajarkan bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah pengikut, tetapi oleh kesesuaian dengan wahyu. Kedua adalah kesabaran dalam cobaan. Beliau rela dicambuk, dipenjara, dan dipermalukan, tetapi tetap sabar. Kesabaran ini justru meninggikan derajatnya di sisi Allah dan di mata manusia. Ketiga adalah ulama harus bisa menjadi penjaga agama. Peran ulama bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga melindungi umat dari penyimpangan. Imam Ahmad menjadi benteng akidah di masanya. Keempat adalah bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang. Meski mihnah berlangsung bertahun-tahun, akhirnya Allah menolong hambanya. Ini menegaskan bahwa kesabaran dan keteguhan akan berbuah kemenangan. Kelima adalah warisan teladan. Hingga hari ini, nama Imam Ahmad tetap harum. Warisannya bukan harta atau jabatan, melainkan teladan keberanian dan keikhlasan. Ujian yang dihadapi Imam Ahmad bin Hanbal bukan hanya miliknya, tetapi pelajaran bagi setiap muslim. Di era ini, kita pun bisa diuji. Apakah kita setia pada kebenaran atau menyerah pada tekanan lingkungan, tren, dan opini mayoritas? Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang teguh seperti Imam Ahmad, yang menjaga kebenaran meski dunia menentang. Dan semoga kita kelak dikumpulkan bersama para pejuang kebenaran di sisi Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin.